أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا بالعزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Semuanya dulu. Ya, 106 baris ketiga dari bawah. Masih tentang baca jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ikabiru Rabi'atan Bizanu Ayat Ra'abada Hadir ayati Allatina ya'man asya Man hawlahu Yabihuna bihamdi rabbihim Wa yu'minuna bihi Wa yu'minuna bihi Wa yastabuna lillazina amanu Rabbana Rabbana Kula syai'in Rahmatan Wa ilman Fakir Iza'ala aku Wa tabahu sabilaka Wa kihim Azal jahim Rabbana Wa'alihum Wa'alihum Jannati adin lati Wal'ahum Masalah Abalihim Wal'badihim Utuliyatihim Innaka antal Azil hakim Waqihim sayyati Waqihim sayyati Yawma idin Rahmat rahimtahu Wa adalika huwa Wal-Mu'amil adim Suma yusallimu Taslimatain Al-Ula Faradun Asaniyatu Sunnatun Tambihun Ustaratu Isyarat al-Masjid Al-Muharrami Al-Hadati Wal-Khabati Wasadil Awrati Wasikmal Jibrati Al-Ghairiha Al-Salawati Al-Taqaddama Al-Maiti Al-Hadiri Wa'adiyakuna Wa'adiyakurihi Al-Gusrin Al-Tayamumin Wa-Tukrahu Wa-Tanfir. Ya, masih tentang waktu jenazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yukabbiru rabi'atan. Kemudian seorang yang berjenazah tersebut melakukan takbir yang keempat. Takbir pertama sudah ya baca Fatihah, kedua baca selawat, ketiga doa. Nah, sekarang summa yukabbiru rabi'atan. Kemudian orang yang berjenazah melakukan takbir keempat. Habis takbir keempat, nggak ada doa lagi yang wajib. Nggak ada doa yang wajib, nggak ada. Ya, mau kerjakan yang lain hukum sunnah. Anggap orang bisa di tempat Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ya, karena nggak ada yang wajib di takbir yang keempat. Nah, ada doa-doa hukum sunnah semua. Ya, semua nanti kita akan baca. Ya, ini panjang sekali doanya. Ya, artinya ayat-ayatnya mungkin kita nggak apa, karena apa kita nggak ngamalin, nggak biasa. Ya, jadi kita mau yang lain boleh. Seperti Allahumma qila hayyina wa min di atas tuh. Ya, apa dikatakan ini katakan betul Allahumma qila hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina boleh aja. Anggapkan dia nggak mau doa, bisa keempat, wassalamualaikum boleh aja. Ya. Summa yukabbiru rabi'atan. Kemudian orang yang berjenazah melaksanakan atau melakukan takbir keempat. Wa yusanu dan disunahkan. Nah, mana enggak wajib. Habis takbir keempat enggak ada yang wajib lagi. Ya, wa yusanu disunahkan ayyaqra seorang yang berjenazah setelah takbir keempat dia membaca hadil ayat ba'daha setelah takbir keempat hadil ayati ini ayat sunnah. Jadi enggak wajib lagi hukum sunnah. Mana ayatnya? Yang kita baca ayat alladzina ya'muna asya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lana amsahu wa tabu sabilaka
Waqihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati. Nah, ini ada tanwin kalau yang baca Quran, ya, bukan baca adnin lati. Ada tanwin adnin lati. Wa adkhilhum jannati adnin lati wa atahum wa salamin abaihim wa azwajihim yatihim innaka alimul hakim. Waqihim musayyiati wa matari sayyiati yauma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal qaulul azim. Nah, mungkin kita yang baru dengar ini ayat enggak bakal baca, ya. Atau lu mau pakai apa tuh? Silakan baca dulu, zaman aja. Udah, assalamualaikum aja ya. Kalau emang dia imam ya nggak mau baca silakan. Akan mau assalamualaikum lagi langsung boleh ya. Summa yusalimu taslimata ini. Nah, kemudian dia mengucapkan 2 salam. Ya, 2 salam. Al-ula fardhu, yang pertama hukumnya fardu wajib. Ya, jadi yang pertama sama dalam sholat yang lain, salam kan 2 kiri kanan. Yang pertama ke kanan wajib, yang kiri sunnah. Anggap ada orang assalamualaikum cuma 1 kali, sah nggak? Sah. Anggap nih ya sholat biasa atau sholat jenazah. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada yang assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingat kan? Yeah. Nah, jadi boleh dua-duanya. Yang mau pakai sampai wabarakatuh silakan, mau sampai warahmatullahi silakan boleh. Ya, paham ya? Jadi summa yusalimu taslimata ini, kemudian mengucapkan salam 2 salam. Al-ula fardhu, yang pertama hukumnya fardhu wajib. Wasaniyatu sunatun, salam yang kedua hukumnya sunnah. Anggap seorang habis salam pertama kelar, udah sah. Karena yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ingat, assalamualaikum adalah apa? Adalah rukun kaum. Jadi wajib terucap juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Anggap imamnya pakai wabarakatuh, makmumnya nggak wabarakatuh, nggak apa-apa, sunnah. Paham nggak? Ada imam nih, setelah takbir 4, Allahu Akbar. Anggap mana nggak baca doa atau baca doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya sampai warahmatullahi jadi, paham nggak? Ya, jadi nggak apa-apa. Maksudnya imam sama makmum beda salam, nggak apa-apa. Ya, paham ya? Tambihun, nah, ini suatu teguran hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenazah. Ya, yushtaratu fi sholati al-mayyiti atau hadatu anil hadasi wal khabas. Disyaratkan untuk melaksanakan sholat jenazah, disyaratkan apa? Sholat al-mayyit, sholat jenazah atau sholat mayat, atau harus orang yang sholat, ya, baik dia imam atau makmum, wajib dia bersuci anil hadasi, daripada hadas. Ada yang besar, ada kecil. Ya, ada besar wajib mandi, ada kecil wajib wudu. Maknanya nggak sah orang sholat jenazah sekalipun nggak ada rukunnya, dia nggak ada wudunya. Dia mesti berwudu. Wudu dulu baru apa? Baru sholat. Ya, paham ya? Wal khabas, bersih daripada hadas, artinya berwudu. Ya, ada kecil, ada besar ya, artinya dia udah wudu. Ya, ada besar kita ngomongin ya, artinya emang wajib ya. Karena ada kecil, dia wudu. Wal khabas, harus bersih daripada najis. Najis di mana? Di 3 tempat. Di mana? Badan orang sholat, pakaian, atribut yang dipakai, tempat yang dia apa tuh? Sholatnya, yang berhubungan, yang nyentuh dengan anggota tubuhnya. Sholat jenazah, apa yang tubuhnya? Kaki doang. Kan kaki doang nggak ada kan? Tangan nggak bawa, nggak ada tubuhnya. Ya. Agar orang waktu diinjak kakinya waktu diinjak ya, ininya sisi daripada apa tuh? Daripada najis. Nah, sini anggap sini ada tai kucing, ada tai tikus, bisa. Nah, paham nggak kesentuhan apa? Nggak nempel, nggak bersentuhan. Paham ya? Kemudian wasatil aurati, sama dan bab sholat lain. Orang yang sedang sholat jenazah wajib tutup aurat. Wajib tutup aurat. Ya. Orang yang mandi sholat jenazah, yang mandi jenazah, kemudian sholat jenazah,
Kira-kira baju kena najis nggak? Hah? Najis jenazah, apa jenazah? Mungkin cuma itu doang, apa tuh? Waktu dia tekan perutnya, apa tuh? Kotorannya, ya kan? Apa tuh? Nggak muncul, enggak? Enggak, cuma apa tuh? Cuma di juburnya aja. Kemudian dipikir, ya ini, ya anggap pakaiannya basah belum tentu najis, cuma kena apa? Percikan air. Ya, dia mau sholat silakan boleh aja. Wasatil aurati, orang yang jenazah tersebut wajib untuk aurat. Ini pakai apa? Syaratnya sholat jenazah sama seperti syaratnya sholat ya. Jadi itu aurat dari kapan? Dari awal sholat jenazah sampai assalamualaikum. Ya, kita nggak ngomongin boleh buka aurat. Anggap setelah sholat jenazah aurat itu buka, ya nggak ada hubungan, saya pengaruh. Karena sholat jenazah udah kelar dilaksanakan. Jadi apa? Dia tersebut apa? Ya, auratnya terbuka ya nggak apa-apa karena sholat jenazah udah kelar ya. Wastiqbalil kiblati, sholat jenazah wajib menghadap kiblat sama. Ya, sholat biasa fardu atau sunnah wajib menghadap kiblat, sholat jenazah juga menghadap kiblat. Kagairiha minas salawat, seperti yang lain dalam seperti sholat yang lain. Sholat lain wajib kiblat, mau wajib mau fardu mau sunnah wajib kiblat, sholat jenazah ada kiblat juga ya. Wa alla yataqaddama ala mayyit al-hadir. Ya. Enggak boleh sholat jenazah. Ya, orang yang sholat jenazah posisinya mendahului jenazah. Ya. Jenazah di depan jenazah. Jenazah kan di depan. Ya. Dia apa tuh? Menduluin, ya, menduluin. Dulu aku dulu masih apa ibunya Akib apa Akib? Tumit. Atau tumit. Anggap diduluin atau jenazah di belakang, ini nggak boleh sekalipun ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Ya, ini muktamad pendapat yang kuat begitu. Tapi ada yang nggak muktamad, mana jenazah di belakang boleh juga. Tapi kita jangan berarti jadi rame kan, paham nggak? Kenapa jenazah boleh di belakang? Ya, karena jenazah bukan imam yang diikuti, bukan imam yang diturutin, jadinya dia di belakang boleh. Dulu dia berkata demikian, paham tak? Jadi menurut orang berkata demikian, ya pendapat ulama yang mengatakan jenazah boleh di belakang karena jenazah bukan imam. Kalau imam kelihatan di depan siapa tuh? Berdiri. Dia ruku, dia tidak mau mengikuti jenazah kan diam aja. Ya, paham ya? Jadi wa ala yataqaddama alamatul hadir, tidak boleh orang sholat jenazah posisi dirinya mendahului daripada jenazah. Jadi mesti belakang jenazah dulu baru dia gimana itu belakang jenazah ya. Nah, boleh si orang yang sholat jenazah mendahului jenazah kalau jenazah yang sholat gaib. Sholat gaib enggak? Sholat gaib ya. Ini ya di Imam Syafi'i boleh laksanakan sholat gaib. Anggap sekarang nah kita sholat gaib di mana? Di Musa ini, kiblat barat kan? Nah, ada yang mati di Kerawang, timur. Muhammad. Jadi kita sholat gaib jenazah di depan belakang. Masa tuh jenazah kita mesti di Kerawang tuh kita ke Cirebon. Dia jenazah di depan, enggak? Jenazah di belakang depan. Nah, di belakang nggak apa-apa kalau sholat gaib. Paham nggak? Kamu siapa tuh? Mesti jadi apa? Kuburin di sana deh, di mana? Di Banten, biar kita sholat jenazah sah. Enggak, di belakang sah juga. Paham ya? Wa ayyakuna ba'da tuhrihi min ghusl aw tayammumin. Dan sholat jenazah syaratnya adalah dilakukan sholat jenazah setelah jenazah disucikan daripada dimandiin atau tayammumin. Enggak boleh sholat jenazahnya belum dimandi, sholat tidak boleh. Ya, setelah dimandiin, anggap bisa dimandiin atau ditayammumin, baru boleh sholatin. Kalau belum dimandiin atau belum ditayammumin, nggak boleh sholatin. Nah, dalam kitab ini katakan ada jenazah yang masuk terperosok ke jurang atau ke lubang. Anggap sumur, satu orang kecebur sumur. Sumurnya anggap berapa? 20 meter ya? Nggak bisa diambil.
nggak bisa diambil. Nah sekarang orang gimana? Mau sholatin gimana? Udah jangan sholatin. Orang di bulan dimandiin, orang di bulan dimandiin, udah jangan sholat udah. Orang gimana? Udah urut aja dah. Udah. Bisa kan terjadi? Ada nggak orang mati di jurang? Tambang tuh. Tambang. Bisa? Iya, ada mati di jurang, kayak jurang. Gue pulang 1000 meter atau 800 meter, udah deh. Sholatin nggak sholatin dia belum dimandiin. Belum mandi jangan sholatin udah. Ya. Ini masalah mandiin. Walau mata gharikon sekalipun dia mati tenggelam. Badan udah bengkak tenggelam di laut Atlantik kali. Ya. Mesti mandi nggak? Mandiin. Jadi mandi Ustaz, udah mati tenggelam ya. Udah basah. Udah mandi sendiri. Mandi juga. Paham ya? Dan dalam kitabnya dikatakan mandiinnya harusnya mandiin orang hidup. Ya, artinya bukan orang mati, maksudnya nggak boleh mandiin sama orang sama malaikat, karena di Mesir ada orang di bab keramat ya, bukan ngada-ngada. Kita jangan pakai akal kita, karena kalau udah ngomongin keramat, otak kita nggak bisa diukur untuk apa tuh? Bilang apa tuh? Otak kita nyambung bilang nggak benar atau hairan, otak kita nggak bukan jadi ukuran. Di Mesir ada orang udah mati sendiri. Ada di Mesir ada orang mati dimandiin malaikat. Kata ulama gimana? Enggak. Udah dimandiin malaikat, enggak. Pas mandiin karena yang disuruh mandiin orang hidup. Apa tuh? Orang-orang. Nah, dia malaikat kan bukan orang, mandiin lagi. Ya, paham ya? Pernah terjadi begitu dalam kitab lain ya. Nah, di sini kita cuma membahasnya tentang sholat jenazah aja. Yang berikutnya nggak dibahas sama beliau karena kita kecil. Habis sholat diapain? Dapat kuburin. Wah ini nggak dibahas. Nah sekarang kita karena mengada hubungannya kita bahas masalah penguburan. Nah, penguburan hukumnya gimana? Wajib ya buat muslim yang mati ya orang muslim yang mati dan kafir ya orang kafir yang kafir zimmi wajib buat jenazah muslim ya dan kafir zimmi. Kafir zimmi siapa? Kafir yang mendapat perlindungan hidup di negara Islam dia dilindungi ya karena mungkin nanti bayar pajak atau berapa. Nah ini dia mati wajib dikuburin ya mungkin sama kelompok dia atau seandainya nggak ada kelompok dia karena populasi kafir sedikit di negara Islam ya orang Islam nggak kuburin karena kafir zimmi. Kafir harbi nggak wajib kita kuburin. Nah bagaimana kalau kafir harbi orang kafir jahat ya orang kafir jahat gimana? Ya kita nggak wajib kuburin. Kalau seandainya baunya nggak ganggu masyarakat. Ya kafir harbi jahat kalau kafirnya, kemudian dia mati di negara Islam. Ya kita nggak wajib kuburin kafir harbi. Tapi kalau nggak kuburin baunya apa tuh? Menyengat apa boleh apa? Iya. Nah udah jadi wajib dia kuburin. Ya ta'azza artinya yang orang hidup tuh terganggu dengan bau busuknya. Kuburin dah kalau memang nggak ada kuburin lagi ya. Nah, paham ya? Itu wajib hukumnya ya. Kemudian ya dan juga apa? Itu wajib. Kemudian sunnah bagi bayi yang keguguran yang belum nampak cikal bakal manusia arti masih apa tuh? Segumpal darah aja tuh, daging aja belum ada tangan, belum ada kepala, ini hukum sunnah. Maka kalau keguguran lihat bentuk gimana gitu. Ya begini udah ya belum ada bentuk labiat dalam kaki adami belum nampak cikal bakal sebagai bentuk manusia udah sunnah kuburin. Hukumnya kan ambil apa tuh? Yang putih kuburin aja sunnah hukumnya. Karena kalau sunnah gimana? Tadi makan anjing kan kata kita. Dimakan kucing ya kita. Ya kuburin aja habis sunnahnya. Sini dikatakan juga ya. Oh tadi kafir harbi hukumnya mubah boleh saja ya boleh saja. Ya, tapi kalau seandainya terganggu masyarakat yang baunya jadi hukumnya wajib ya. Nah, sekarang minimal pemakaman. Pemakaman digali di lubang yang menutupi baunya nggak sampai bau bangkainya nggak sampai keluar, kemudian selamat dari gangguan binatang buas ya yang gali atau yang makan
Kira-kira emang binatang apa kira-kira yang makan mayat? Harimau. Makan. Iya. Hah? Harimau makan. Apalagi itu yang makan yang makan. Apalagi nih. Kan udah mati dia masih mau. Iya kalau lapar makan. Sama lapar kan. Artinya enggak mau. Iya. Kira-kira apa kira-kira? Serigala. Ada. Ini sebutnya katanya yang penting aman daripada digali sama binatang atau sama untuk digali atau untuk dimakan. Burung bangkai. Bangkai kan kelihatan, kamu segar juga. Kamu segar dulu gitu. Paham ya? Hah? Kasih tahu. Nah, Anda pernah waktu Anda hadir ke Lampung tuh tempat Ahmadu, ibunya meninggal tuh, ibunya bapaknya udah meninggal, ya. Kemudian di habis kuburan ada batu kali itu gede. Batu kali, bukan batu kecil, dia batu kali gede. Ahmadu kok pakai batu kali nih? Sini banyak binatang yang gali apa tuh? Kuburan. Gali kuburan itu. Gede-gede batu kali gede. Karena ya ada pernah laut, jadi apa tuh kayak tebing. Jadi mungkin babi hutan makan mayat nggak? Hah? Nggak juga. Tahu deh pokoknya ada binatang yang kalau nggak gitu digali binatang. Tahu-tahu pagi-pagi bolong tuh gitu. Tahu binatang apa? Dracula bohongan ya? Dracula bohongan ya? Ada ya? Ada. Ada ya? Laguli ada. Dracula laki apa perempuan? Kalau yang perempuan Draculi. Nggak tahu. Nah, paham ya? Tapi sini buat segi apa? Buat abdolnya sependirian. Ya, sependirian gimana sependirian? Mayatnya 2 meter, kuburannya 2 meter. Dalamnya. Tapi di sini zaman sekarang orang udah mau gitu. Ada maksudnya tahu segini pendek bener. Tukang gali malas bagaimana sih? Pak, pendek udah Pak. Bayarin gopek. Bayar gopek. Emang mesti bakal bayar berapa kalau misalnya dalam? Juga dalam. Gitu. Bayar gopek mau dalam gitu. Enggak emang mesti apa? Kita mesti sependirian komatul mayit apa? Sependirian. Orangnya ada 2 meter, 2 meter. Paham nggak? Segitu. Jadi tinggi segitu, ukur dulu, ya. Nah, jangan kalau misalnya apa tuh? Kalau orangnya kecil ya segitu, kalau orangnya segitu, kalau kan segitu, gitu. Tapi buat minimal selamat, maksudnya bau nggak keluar, selamat jaga binatang cukup minimalnya. Ya, zaman sekarang kan di Jakarta kan karena biasa kan apa? Numpang apa itu? Apa tuh apa ini dia? Numpuk. Nah, sekarang numpuk gimana? Hukumnya numpuk. Kalau dari awal, ya dari awal kuburannya anggap didalemin, campur 2 jenis kelamin, laki perempuan. Boleh laki perempuan kalau dia mahram. Anak sama ibu mati bareng, dikuburin bareng, satu lubang boleh, karena beda kelamin satu mahram. Kan ibu perempuan, anaknya laki boleh. Nah, ibtidaan kalau dari awal. Nah, tapi ada yang dawaman, maksud dawaman. Anggap sekarang jenazah dikuburin laki-laki ditumpuk sama lain jenis tapi bukan mahram. Boleh nggak? Boleh ba'dal bila. Apa makna bila? Setelah hancur bur. Jenazah yang hancur bur boleh ditumpuk. Nah, tanya sama orang kuburan yang ngerti, jenazah hancur bur berapa tahun? Ya, kalau di Arab cepat 2 tahun nanti hancur, tapi kalau di Jakarta ada bilang karena musim hujan dan lainnya lembab bisa 4 tahun katanya, 3 tahun 4 tahun. Tanya. Kan dia kan pengalaman gali tuh kalau gali. Nah, udah celebur mana celebur tinggal tulangnya doang, berapa lama? 3 tahun apa 4 tahun. Nah, diyakini udah bila udah celebur boleh tumpuk. Sekalipun lawan jenis ya, dan bukan mahram. Kalau mahram bareng-bareng boleh. Paham ya? Nah, bisa nggak terjadi sama orang yang suami istri terlibat janji sehidup semati? Nah, bisa nggak? Bisa. Mati, apa hidup bareng-bareng, mati bareng-bareng nggak? Iya, lubang. Nah, jadi kemudian satu lubang boleh aja. Karena paham nggak? Tapi ada nggak hidup semati? Oh, TV doang. mati dia nggak mau mati. Apalagi bergerak kata bang, kan abang yang janji hidup mati. Kok saya mati apa nggak mati? Dan ada cerita benar nggaknya wallahu alam, kadang-kadang cerita macam-macam. Ya, ada satu orang laki-laki mati.
dia mati, akhirnya dia kan anggap setelah 2-3 tahun kan tuh kata di Jakarta bayar apa tuh pajak apa? Iya. Pajak kuburan kan? Iya. Bayar. Retribusi. Satu tuh 300 atau 500? 200. Hah? Jati. Dana kecil. Terus ya 200. Ya, bote. Anggap 300 ya. Per 3 tahun tahun. 300 berarti pas udah 1 tahun pihak kuburan telepon ke istrinya, ibu suami ibu dia udah 3 tahun, jadi ya diperbaharui, jadinya harus apa bayar apa tuh? Distribusi. Bayar ya pak bukan pajak ya apa? Distribusi. Ya Perawatan. mutannya perawatannya. Perpanjangan. Karena kalau gitu kami akan tumpuk dengan jenazah lain. Kata istri, tumpuk kan nggak pernah tumpuk. Saya nggak peduli lagi, ya nggak peduli lagi. Dikesel sama suaminya, tumpuk dah. Benar bu, udah saya tumpuk, udah mati, nggak ngerepotin orang hidup nih, mau coba bayar kata-kata. Terus begitu, ya, ditelepon lagi, nanti tumpuknya laki atau perempuan? Nggak tahu dia juga perempuan. Kok gua bayar aja kan ya berhitung sama perempuan gitu. Paham nggak? Dia takut ya kita mau itu sama perempuan kan ya. Udah boleh bayar aja dah. Tiap tahun saya bayar yang jadi tumpuk, yang tumpuk sama perempuan lagi dia. Enak-enak kan di kuburan, enak-enak kan. Maksud apa? Enak-enak. Iya, ini cerita aja katanya Allah alam ya. Udah, saya bayar tiap tahun sampai hari kiamat saya bayar. Yang penting jadi tumpuk. Ya, paham ya. Nah, dan cara kuburan gimana? Ada 2. Ada syak, ada lahat. Apa mana syak? Kalau syak tengah-tengah, kuburan digali, tengahnya digerowakin. Paham nggak? Kuburan digali nih. Nah, ya udah digali. Nah, ini seperti ini dan ambil contoh ya. Nah, ini udah gini. Kan kuburan digali, tengah digali, digerowakin. Nah, bukan namanya syak. Syak. Nah, ada lahat. Apa mana lahat? Miring. Cuakin. Iya. Jadi ini kuburan ya, Pinggiran. Dindingnya. apa tuh? Digoakin Digoak. Iya. Bagaimana? Kalau yang dicoakin tersebut di tanah yang padat, keras. Tanah yang padat keras di apa tuh? Selipin. Ini karena nggak ada lagi dikit benar. Kenapa? Di Jati di tempat tanah, Pak kok nggak apa tuh? Nggak ada alam. Kuburan Ada sebelah. tetangga Pak, tetangga. Iya, kuburan sebelah. Tetangga. Iya kena tetangga. Kena pantat tetangga Pak, tetangga. Jadi apa? Sekedar doang apa tuh? Kadang-kadang nggak pakai apa tuh? Nggak dipiringin. Kalau nggak begitu, kalau yang syaknya tengah-tengah tuh di tanah yang gempur, tanah gempur apa tanah? Baik. Yang gampang longsor tanah apa? Hah? Gempur tanah. Gempur. Nah, kenapa? Kalau seandainya yang tadi lahat di tanah gempur, ambruk lagi apa? Ambruk lagi. Jadi lihat tanah, tekstur tanahnya. Kalau padat, apa tuh? Cuakin, apa tuh? Kalau yang itu gempur tanahnya, tengah besar. Paham ya? Nah, ini buat nguburin ya. Kemudian sini dikasih juga, ya. Apa tuh? Jenazah yang mau dikuburin, ya di sini. Yang nguburin mesti ngerti juga, bukan orang sembarangan, bukan orang nekat. Ya. Di antaranya apa? Tanah yang dipulung-pulung tuh buat apa tuh? Buat ganjal. Yang boleh ganjal itu ada bacaan nazana husi. Maka yang ngerti ini yang mana yang kuburin? Ada yang ngerti semuanya. Saya terkubur 3 orang. Ini yang di atas yang baca-baca. Yaitu tanah yang bulat tuh yang buat ganjal itu dibaca. Nazar min hawlakum wa min hidukum wa min hidukum taruh ada baca-bacanya. Jadi kalau ngubur jenazah kita bukan nguburin binatang, ada tata caranya. Jangan modal beri doang. Jangan ada tata caranya. Jangan banyak orang yang kuburin bukan binatang. Karena idul hayy mayit ka idul hayy, menyakiti orang mati seperti menyakiti orang hidup. Pelan-pelan pegang jenazah turunin bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati. Dengan baca itu diaman daripada azab kubur. Coba yang nguburin enggak ngerti apa-apa. Kami tahu lagi, prototin loh. Paham kan? Jangan, mesti ada tata caranya. Paham? Ya jangan apa? Jangan sembarangan ya. Terus setelah jenazah diterima, apa dibawa tuh diterima ke bawah pelan-pelan, kemudian apa? Nanti kita tahu berapa yang mesti dibuka. Buka mana? Kepala ya. Nah, kepala ya, itu yang kelihatan. Kemudian apa? Ya sini dikatakan juga ya kalau emang ini yang dibuka-buka betul. Ketan ya ketan.
Kali. pantat, apalagi mana? Ya, pokoknya sekali kita Pala. Nah, ya, sendirin jadinya menghadapnya apa? Kiblat. Menghadap kiblat. Wajib ngadepin kiblat. Nah, maka dalam kitab kalau salah kiblat boleh digali. Maka supaya nggak repotin, kalau kita di Jakarta kan tahu arah kiblat. Kalau kita nguburin suatu saat di daerah yang kita anggap musola dan masjidnya kita tahu arah kiblat. Begitu kuburan keluarga arah kiblat nggak tahu. Bisa terjadi kan? Yakini dulu arah kiblat mana, baru kuburin. Karena kalau salah kiblat wajib digali. Nabas. Kok kiblatnya salah nih? Gali. Tukang kuburan gimana? Tukang kuburan emang nggak sholat, kiblat apaan Pak? Kiblat apaan? Paham ya? Ya nggak tahu ya. Wajib gali. Paham? Ya. Dan ini jangan sembarangan. Orang yang sehari-hari hidupnya sering menghadap kiblat, sholat, nanti dia bisa menghadap kiblat. Orang yang sehari-hari hidupnya nggak menghadap kiblat, hidup matinya jenazah bakal berbalik. Jangan coba-coba. Bukan kemauan kita. Kan kita udah mati nih. Kita taruh jenazahnya. Ya, anggap kita di dunia nggak mau sholat, karena kita nanti dibalik ke kiblat nggak mau. Kiblat nggak mau dihadapin. Udah matatin lagi. Itu lagi apa tuh? Balik lagi. Ketembeleng itu emang dia nggak ada kiblat, nggak doain ke kiblat, karena kiblat nolak. Nah, insya Allah kita nggak begitu ya. Ya, kiblat terima, kita dikuburin, berarti kiblat terima ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ke sini ya. Setelah pemakaman, apa yang dilaksanakan? Ya, ini bebas, arti bebas. Ya, ada doa-doa lain, masuk talqin mayit. Ya, talqin mayit. Ada yang kalangan habaib, ada yang baca Asmaul Husna. Ya, ada yang baca langsung, kemudian dibaca Yasin, tahlil, udah kelar, kemudian ditalkinin. Ini talkinin, ini bagaimana? Ya, dalilnya kias. Apa kias? Makna kias adalah, ya, kita tahu bayi yang dari ke dunia diajarkan kan? Ya, diajarkan kuping kanan, kuping kiri. Diajarkan kuping kanan, dikomat kuping kiri. Nah, begitu juga kalau dia keluar dari dunia, masuk ke dunia, diajarin di kuping kanan, kemudian dikomati kuping kiri. Begitu juga kalau dia keluar dari dunia. Ada yang nggak mau ngamalin? Nggak apa-apa, urusan dia. Kita ngamalin pakai kias, jangan dicela-cela, jangan dimaki-maki, kan gitu. Orang udah mati diajarin, emang mau sholat? Orang udah mati dikomatin, emang dia mau sholat? Emang namanya azan buat sholat? Enggak. Azan bukan hanya buat sholat. Kalau kita lihat dari kitab, azan orang yang kebakaran azan. Ya, kemudian lagi apa itu? Dia masuk orang kemasukan jin atau orang lagi tersesat di hutan, azan. Jadi azan bukan hanya buat sholat. Nah, bayi baru lahir kita ajarin, pasti kita suruh sholat. Baru lahir, ingat azan. Paham nggak? Jadi jangan terfokus azan hanya buat apa? Sholat ini azan. Ya, azanin, ya. Kuping kanan, kuping kiri, pinjam pakai speaker. Oh ya, pelan azanin. Siapa yang azanin? Bapaknya boleh, orang lain boleh. Ya, sebenarnya umumnya kan bapaknya, bapak yang azanin ya, yang mati bapak juga. Nah, sini tambahan, ya, tambahin, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, bacain azanin komatin, bacain anzalnahu fi lailatul qadri. Siapa orang kata Syekh Berebi, siapa orang baca inna anzalnahu di kuping bayi semasa kecilnya, dia baca inna anzalnahu, insyaallah itu bayi selamat dari perzinahan seumur hidup, nggak bakal berzina tuh orang, nggak bakal berzina, ya. Jadi kenapa? Dia dibacain sama bapaknya, diprotek, diprotek dengan inna anzalnahu, ya, apa tuh? Jadi nggak bakal berzina seumur hidup, nggak bakal berzina, sekalipun tinggal di negeri yang cakep-cakep. Dia pakainya begini semua nggak bagus. Emang dia diprotek, ya, nggak mau, ya, nggak mau. Karena ada orang-orang yang haram nggak mau, ya, yang haram nggak mau. Ya, kalau yang halal boleh deh, ya, emang nggak. Kalau yang haram nggak mau. Nah, kenapa? Dia udah diprotek di kecil, udah dibaca di nazar orang tuanya. Ya, karena itu punya anak lupa, bacain sekarang deh. Kan lupa anak-anak udah bacanya. Atau lahir lagi anaknya udah baca lagi, bilang nama ente punya harim.
Anak itu semua lupa bagi ganjal dong. Ya udah, saya kawin lagi ya. Boleh gitu? Boleh. Boleh aja. Paham ya? Terus masalah apa? Dapat ya udah kelar ya. Kemudian tadi masalah talqin. Dia azani tadi dari kias. Kan ada orang-orang yang nggak mau azani nggak apa-apa urusannya. Ya ini nggak mau azani nggak apa-apa. Ya kita azan dari kias. Jangan nyela karena yang bilang kias ulama-ulama juga. Sekarang orang yang baru belajar sebentar, baru dikit-dikit udah nyalahin orang dulu. Udah nyalahin ulama. Seakan-akan yang belajarnya baru 2 tahun mengalahkan ulama yang 2 tahun. Salahin ya nggak ada tuh mau apa dia ngapain dia itu ngapain diajarin udah kita ajarin aja udah ajarinnya mau diapain ya. Posisi adzan gimana posisi adzan? Ada duduk apa diri? Bongkok. Duduk. Ya umumnya kan di bawah. Nah, sekarang orang adzan boleh kan duduk? Adzan di musola adzan duduk boleh nggak? Iya. Boleh nggak? Sunnah diri tapi maksudnya nggak wajib apa tuh? Iya, itu benar alat adzan duduk kan? Di musola orang adzan duduk. Ada satu orang adzan duduk. Ya nggak apa-apa, nggak wajib adzan diri. Ya, duduk aja. Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak apa-apa. Biar jadi kejadian. Ya sampai tidur kan. Kuburan udah kan. Sebagaimana bayi diadanin di kuping kiri, berarti kalau kuping bapaknya diri berduduk. Sekarang nih bayi dilahirkan, kan tadi kiyah dalilnya. Sekarang bayi dilahirkan, bapaknya diri apa nunduk? Maksudnya anggap duduknya gitu. Nah sama juga jenazah gitu juga. Jenazah tadi kan bayi aja di kuping Allah Akbar Allah sama juga ya diajari kematian demikian. Kemudian apa? Talqin. Nah, talqin mayat ini ya warad apa datang penjelasan dari Nabi Muhammad SAW datang ketika syariat dari Rasulullah SAW. Di mana anak beliau bernama Abdullah meninggal dunia, beliau talqinin, padahal masih kecil ditalqinin. Nah, ini sekarang ada orang nggak mau talqinet, ya nggak apa-apa urusan dia. Ya kita pakai aja. Sekarang ada kata-kata, "Faida akal malakani muakkalimika, wahai fulan bin fulan, wahai fulan binti fulan, jika kamu kedatangan 2 malaikat." Ya 2 malaikat. Wahuma munkarin wa nakirun, namanya malaikat munkar dan nakir. Wala yur'ibak wa yu'izak wa yur'ibak, jangan kamu takut, jangan kamu kebingungan. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Karena keduanya tetap sama seperti makhluk Allah Ta'ala juga. Jadi kita seakan-akan berpesan sama dia, sama jenazah tuh yang mayat kita berpesan. Wa idza sa'alaka, kalau keduanya nanya kamu, man rabbuka wa ma dinuka wa ma imuka, kalau keduanya nanya apa agamamu, ya apa siapa nabimu, siapa imammu, faqullahumma biqaulin fasih, wa ucapan dengan kata-kata yang fasih. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi kan gitu. Nah, ini kalau kita pikir kata yang anti tahlil bilang orang udah mati dipesan gitu. Orang udah mati apa tuh disuruh apa tuh dikasih tahu jawabannya, kalau kamu datang ini bilang ini, nanti malaikat ini bilang ini. Orang mati nggak nyambung. Emang pakai otak. Kalau pakai akal nggak nyambung. Nah sekarang anaknya Rasulullah bernama Abdullah ditalqinin. Ya waladi Abdullah, idza ja'akal malakani, wahai anakku Abdullah, kalau kamu datang 2 malaikat, wa ma kamu lagi di mata orang itu, kemudian dia bertanya kepada kamu, wa ma rabbuka, bilang Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun abi, ya Muhammad abi Muhammad adalah bapakku adalah nabiku. Bapaknya kita nggak boleh gitu, kita ngomong bapak ikutan lagi bapakku ada nabi kan anaknya Rasul bukan? Rasulullah ya. Ini kalau seandainya Rasulullah ngucapin gitu, berarti ini syariat, jangan pakai akal. Rasulullah berarti Rasul bego dong, bodoh dong. Orang mati dia pesan begitu. Nah, udah kita pakai akal, pakai otak. Rasulullah begitu ikutin aja udah.
udah nggak mau pakai, nggak mau takit, jangan nyela. Mau pakai taksillah, udah gitu. Yang ini kan nyela, apa tuh ngomong nggak macam-macam. Komennya jelek lagi. Orang udah mati dipesan gitu. Kalau kamu kedatangan malaikat, bilang mimin, pada dengar dia, kan pakai akal. Nanti udah insya Allah dengan bekahnya itu, ya insya Allah apa? Ya kedatangan malaikat maut, ya malaikat yang muka nakir dia nggak bakal bingung. Nah, supaya kita nanti bakal tanya malaikat, ya tentang tadi semua, tapi nggak bisa diapalin. Nanti kalau saya mati, tulis jawabannya di kapan sebelah kanan. Nanti tanya malaikat apa tidak ambil, nggak bisa. Emang yang jawabnya amal kita udah nggak bisa jawab. Ada pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah Taala. Yang wah ditanya. Karena orang nggak kenal Rasulullah, bagi pihak lain bisa jawab di kuburan. Nah, paham ya? Nah ini insya Allah biar kita bisa melaksanakannya. Artinya tetap kita continue takwa agar nanti kita kedatangan muka nanti kita nggak kebingungan. Ya kita semuanya. Jadi sini juga ya pelaksanaan jenazah semuanya serahkan sama ahlinya. Soal mandinya sama yang ahli, yang sholatnya sama ahli, yang ngubur sama ahli, dan yang bawa jenazah juga mesti ngerti semua. Jadi nggak jelaskan tentang apa cara tasyik jenazah apa tuh, gotong jenazah. Kalau kita beli ada nih, kita pendek aja, jadi langsung ke masalah penguburan ya. Insyaallah minggu depan bab lain tentang apa? Bab zakat ya. Wallahu a'lam.